Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون Nikmat asli waw sukun ya. Akhirina ada alif kecil ya, mad ya, isbaiyah namanya. Akhirina ri biar sukun panjang dua rakaat. Yuriduna sama mana asli teman wajib ri du waw sukun ya. Ayya manukum belum biguna tahan ya. Ya manukum no mad wajib mad asli ya waw sukun. Wa ya manu wa ya manu panjang nu-nya waw sukun. Qaumahum qaumahum madlin apa huruf lin qaumahum kullama maknya panjang untuk bi ya. Ruddu ila fitnati ruddu majais ya fasil ilal fitnati ilal lam alif komariah fit ya. Nati kisu kisu panjang fiha panjang ya sukun sama matobi. Fa'ilam ya'tazilukum fa'ilam ini gom bila guna ya'tazilukum ya ta'zilu peluhnya panjang kum ihar safawi ya wa yulqu ilaikum wa yulqu majais ya panjang 4 harokat sampai 5 harokat.
ilaikum, ya, ilaikumus, ya, masuk ke lam alif samsiah, ya, lam alifnya nggak dibaca. Ini lin, huruf lin, kumus salama, lam alif samsiah. Wa yakufu, panjang 4 sampai 5 rakaat. Wa yakuffu aydiyahum, ai, ini huruf lin, humnya izhar safawi. Fakhuzuhum, fakhuzuhum waqtuluhum, ya, ini hum, ini waqtuluhum, ya, kofakolah sugro, haitsu, ya, huruf lin, kemudian haitsu, nisa, ya. Saqiftumuhum, saqiftumuhum, wa ulaikum, mad wajib mutasil, wa ulaikum, panjangnya 4, 5 sampai 6, ya. Ja'alna, ja'alna, maknanya panjang, matobi, lakum alaihim, ya, him, alai ruflin, ya, lakum alaihim sultanan mubina, tonam, ya, idgham digunah, mubina, bi panjang, nanya matiwat, ya, 2 rakaat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ila fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Ya, maka. Ya. Ya, baik. Jazakumullah Bapak Ibu. Kita lanjutkan di terjemah perkata dan dilanjutkan nanti dengan terjemah lengkapnya dan sedikit tafsir. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna. Ya. Ini pasti kamu akan mendapati, ya, atau menjumpai, gitu. Satajiduna ini sinnya sin taukid, ini penekanan atau kepastian, gitu ya. Satajiduna. Akhorina, ya. Akhorina golongan lain, ya. Akhorin yang lain, akhor kan, ya. Yang lain yuriduna, ya. Mereka
menghendaki atau mereka menginginkan, an, bahwa atau supaya gitu ya, ya'manukum, ya, mereka aman, ya, dari kamu, ayya'manukum, ya, mereka aman dari kamu, gitu. Wa ya'manu, dan mereka aman, ya, qaumahum, ya, bersama kaum mereka, gitu. Jadi aman dari kamu maksudnya orang-orang beriman, dan juga aman dari kaum mereka, ya. Kulla, ya, setiap ma apa ruddu, ya, mereka diajak kembali, ya, atau mereka dikembalikan, ya, ruddu ila, kepada, ya, al fitnah, ya, fitnah, ya, atau ujian, ya. Urkisu, ya, mereka eh, terjerumus, ya, atau mereka menjauhkan diri, gitu ya, atau mereka terjun di dalamnya, fiha, ya, fiha di dalamnya, fa'in, maka jika, lam, tidak, ya'tazilukum, ya, ya'tazilukum, ya, mereka membiarkan kamu, mereka membiarkan kamu, wayulku, dan mengemukakan, ya, wayulku, dan mengemukakan, ilaikum, kepada kamu, ya, assalam, ya, perdamaian, ya. Jadi menawarkan perdamaian gitu tadi ya, maksudnya tadi wayulku ilaikumussalam, ya, menawarkan kepadamu perdamaian, wayakufu, ya, dan mereka menahan, ya, wayakufu, dan mereka menahan, aidiyahum, ya, tangan-tangan mereka, ya, fahuzuhum, maka tawanlah mereka, ya, atau eh, tangkaplah mereka, ya, seperti yang ayat yang kemarin juga ini, fakhuduhum waqtuluhum, ya, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, ya, tangkap dan bunuhlah mereka, haitsu, di mana saja, saqiftumuhum, ya, kamu mendapati mereka atau kamu menjumpai mereka gitu, atau kamu menemui mereka, ya, di mana saja, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka. Wa ulaikum, ya, wa ulaikum, dan mereka itu, ya, wa ulaikum, dan untuk mereka, ya, bagimu gitu ya. Oh, bagimu nanti ya ada lakum itu. Wa ulaikum ja'alna, kami menjadikan, ya, kami jadikan lakum bagi kamu, ya, alaihim, atas mereka, sultanan, ya, sultanan, kekuasaan, ya, mubinan, yang nyata. Jadi dan untuk melawan mereka, ya, kami telah menjadikan bagimu kekuasaan yang nyata gitu ya. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, gitu. Baik, kemudian ke terjemah lengkapnya ayat 92 ya. Pasti kamu akan menjumpai golongan lain yang menghendaki supaya mendapat, ya, keamanan darimu dan mendapat keamanan pula dari kaum mereka, ya. Setiap kali mereka dikembalikan kepada fitnah, mereka terjun ke dalamnya. Karena itu
jika mereka tidak menjauhkan diri dari kamu dan tidak menawarkan perdamaian kepadamu dan tidak pula menahan tangan mereka, ya, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka, ya, dimanapun kamu menjumpainya. Dan untuk melawan mereka, kami telah menjadikan bagimu kekuasaan yang nyata. Ini penegasan dari ayat yang kemarin. Ya. Kalau ayat yang kemarin, kalau mereka menawarkan perdamaian, ya, atau mereka menahan tangan mereka, ya, maka ya, tidak ada jalan untuk mereka, untuk orang beriman itu memerangi mereka. Ya, kalau sini kalau mereka itu tidak mau menjauhkan diri dari kamu, kan itu wayakufu, ya, aidiyahum, ya, fakhuduhum waktuluhum, dan juga tidak menahan mereka dan juga tidak ya tazilukum wa yulku ilaikumus salam wa yakufu aidiyahum, maka harus ditangkap dan juga dibunuh, ya, di mana saja mereka berada, gitu. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kekuasaan, ya, sultanan mubina, kekuasaan yang nyata, ya, untuk melawan mereka, ya, orang-orang yang bermuka dua tadi. Ini tafsirnya nomor 647, ya. Ini di bawah, ya. 647, ya. Agaknya yang dimaksud, ya, ialah kedua kabilah Asad dan Ghatfan, ya, yang tidak mempunyai ikatan perjanjian persekutuan dengan kaum muslimin, ya. Mereka bermuka dua dan menantikan kesempatan bagi mereka. Ketika mereka diajak oleh kaum mereka untuk menggabungkan diri dalam peperangan melawan kaum muslimin, ya, mereka dengan serta-merta menerima ajakan itu. Ya. Perintah yang termaktub dalam ayat ini berlaku tatkala keadaan perang sungguhan telah timbul, ya, dan bahaya mengancam seluruh negeri. Jadi bermuka dua ini kan tadi di ayatnya disebutkan, ya. Jadi mereka ingin mendapatkan keamanan darimu, ya. Yuriduna ayyamanukum. Jadi ingin keamanan dari orang-orang beriman, kemudian juga wayamanu qaumahum, dan supaya mendapatkan keamanan juga dari kaum mereka, gitu. Jadi maksudnya pada waktu dia bergabung dengan orang-orang beriman, ya mereka mengaku beriman, ya mereka akan berjuang, ya, membela orang-orang beriman, kan itu. Nah, tapi ketika mereka kembali kepada kaum mereka, ya, mungkin karena tekanan dari kabilahnya, ya, dari kaumnya, maka mereka mengatakan, ya, kami bersama engkau, bersama eh, kaum kami, kan itu. Dan kami siap untuk melawan atau memerangi orang-orang beriman. Ini kan sama dengan ayat-ayat pertama 17 ayat Al-Baqarah, ya. Jadi mereka ingin mencari keuntungan, gitu. Jadi mencari keuntungan dari orang-orang beriman, juga mencari keuntungan dari orang-orang yang munafik tadi, gitu. Yang pura-pura membela, gitu, ya. Nah, kemudian ini 648-nya, ya, fitnah, ya. Yang dimaksud oleh kata fitnah di sini ialah perang dengan kaum muslimin. Kan kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, ya. Setiap kali mereka dikembalikan kepada fitnah, ya mereka terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak menjauhkan diri, kan, ya, urkisu fiha. Jadi mereka berusaha sungguh-sungguh, gitu maksudnya, ya, terjun ke dalamnya itu, kan. Fitnah ini maksudnya ujian atau cobaan, gitu, ya. Bukan bukan mereka difitnah, bukan. Maksudnya fitnah itu adalah perang, ya, ujian peperangan itu. Nah, kemudian dari tafsir Kabir Hadrat Muslim Maud di sini beliau menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang golongan munafik, ya,
yang tidak memiliki pendirian. Ya, mereka berusaha mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Ya. Jadi seperti saya sebutkan ya, di keuntungan dari kaum muslimin dan keuntungan juga dari kaum mereka. Gitu. Jadi supaya begitu mereka kembali kepada kaum mereka aman, ya mereka ya bersatu kembali dengan kaumnya. Gitu. Jadi pokok-pokok yang beliau sampaikan di sini, ya mereka ingin memperoleh keamanan dari kedua belah pihak. Ya, ketika di tengah kaum muslimin, ya mereka mengaku sebagai sahabat Islam. Ya, tapi ketika kembali kepada kaum kafir, mereka mendukung musuh Islam. Ya. Jadi tujuan mereka hanyalah keselamatan dan kepentingan pribadi. Ya. Jadi cari aman di sini ya. Jadi cari aman atau cari untung lah kan itu. Nah, kemudian makna fitnah dalam ayat ini yang dimaksud ialah keadaan yang menyeret mereka kembali kepada kekafiran, ya pemberontakan dan peperangan terhadap kaum muslim. Ya begitu ada kesempatan mereka kembali membantu musuh, ya maksudnya membantu kaumnya tadi gitu ya. Jadi fitnah tadi itu ya. Nah, jadi dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa Islam itu tetap mendahulukan perdamaian. Ya. Sebelum diperintahkan memerangi mereka, Allah menetapkan 3 syarat. Ya. Apabila mereka yang pertama tidak berhenti memusuhi kaum muslimin, ya, atau tidak menawarkan perdamaian, atau tidak menahan tangan mereka dari peperangan. Nah, barulah kaum muslimin diberi izin ya untuk memerangi mereka. Ya, kalau ayat yang kemarin kan kalau mereka menarik diri ya, kemudian mereka menawarkan perdamaian ya, maka tidak boleh memerangi. Tapi kalau di ayat ini kalau mereka tidak menawarkan itu ya, maka barulah kaum muslimin itu diberikan kekuasaan. Ya, makanya tadi di sini kan wa ulaika ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Ya, kekuasaan yang nyata untuk dijadikan bagi kamu orang-orang yang beriman itu untuk memerangi mereka gitu ya. Nah, kemudian perang bukan karena perbedaan agama. Ya, jadi Hazrat Muslim Maud menegaskan bahwa ayat ini bukan perintah memerangi orang yang berbeda keyakinan, ya, melainkan terhadap mereka yang terus melakukan pengkhianatan dan agresi bersenjata setelah peluang damai diberikan. Nah, ini seperti kemarin saya sampaikan ada beberapa orang yang menyalahartikan gitu ya. Jadi yang berbeda keyakinan harus dibunuh, harus ditangkap gitu kan, harus diusir gitu. Padahal bukan gitu ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada ya perintah memerangi orang yang berbeda keyakinan gitu kan. Ya kecuali kalau mereka sudah melakukan pengkhianatan gitu kan, itu baru boleh diperangi. Nah, jadi intisari dari ayat ini yang bisa kita ambil yang pertama itu Islam itu sangat mengutamakan perdamaian. Ya, di perdamaian yang diutamakan itu. Jadi kalau mereka tidak mengganggu, ya maka ya harus kita perlakukan dengan baik dan seterusnya akan itu ya. Kemudian yang kedua, kemunafikan dan pengkhianatan terhadap perjanjian merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Ya kan munafik ini kan bermuka dua dia ya. Ya, lain di mulut, lain di hati gitu ya kan. Di depan baik tapi di belakang ingin membunuh kan ya. Itu namanya pengkhianatan. Itu merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, jihad dalam Islam hanya dibenarkan terhadap pihak yang melakukan permusuhan nyata ya, dan menolak semua jalan damai. Jadi jihad itu ya kalau sekiranya mereka terus memerangi, nah itu baru jihad ya. Boleh diperangi gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau mereka tidak mengganggu ya tidak boleh diperangi. Jadi ayat ini menjadi bukti ya bahwa peperangan dalam Islam bersifat defensif ya seperti kemarin ya dan diatur dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Jadi ada aturan perang ya dalam Islam itu ya. Jadi tidak semua itu boleh dibunuh kan ya. Yang boleh
perang itu ya hanya orang yang hadir di medan perang gitu ya. Ya kayak anak-anak, ya wanita atau para pemimpin. Pemimpin itu nggak boleh diperangi sebenarnya. Yang hadir dalam medan pertempuran itulah yang boleh diperangi. Bahkan tidak boleh membunuh binatang juga dalam perang. Ya. Bahkan tumbuhan juga ya kalau bisa jangan sampai dirusak. Itulah Islam. Jadi kepada siapa kita berperang ya hanya itulah yang harus kita korbankan kan itu. Jangan sampai mengorbankan yang lain, bukan seperti yang sekarang ini yang terjadi ya, perang itu ya semuanya kan itu. Ya. Yang orang-orang yang nggak berdosa juga menjadi korban dari peperangan yang terjadi. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan karunia Allah Ta'ala yang untuk bisa memahaminya. Ya, tentunya kita berusaha dan berdoa ya supaya ya niat kita itu memang tulus ya karena Allah Ta'ala ya, bukan karena kepentingan pribadi kita, bukan karena kepentingan keluarga atau golongan, tapi murni adalah karena lillahi ta'ala yang kita perbuat ya untuk kemajuan kerohanian kita dan juga untuk keselamatan dunia ini insya Allah. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit balik. Istiqomah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu.